Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar ya. Tema readingan hari ini adalah energi dan pesan untuk kamu hari ini di tanggal 30 Juli tahun 2024, atau ini kapanpun kamu nonton ya. Energinya timeless, tidak berbatas waktu ya. Kapanpun kamu melihat video ini ya, berlaku saat itu juga. Energi dan pesan untuk kamu di tanggal 30 Juli 2024. Aku mulai saja. Energi dan pesan untuk kamu di tanggal 30 Juli 2024. Kartu yang pertama, trustworthy guidance, bimbingan yang terpercaya. Kamu telah menerima ide yang luar biasa sebagai jawaban atas doa-doa kamu. Ide ini nyata dan dapat dipercaya. Kamu dapat melanjutkannya dengan aman, mengetahui bahwa kami selalu mendampingi kamu di setiap langkah. Mintalah dan terbukalah untuk menerima ide kami, dukungan untuk apapun yang kamu butuhkan terkait dengan ide ini. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini ya, kamu punya ide. Entah kamu seorang guru, dosen, atau mentor, seorang sutradara, penulis apapun di sini. Ya, bahwa yang kamu tuliskan ini ya, ini bimbingan terpercaya, trustworthy guidance ya. Ide ini nyata dan dapat dipercaya. Ya. Ini pesan untuk kamu hari inilah. Aku ulangi kembali, mintalah dan terbukalah untuk menerima ide kami. Dukungan untuk apapun yang kamu butuhkan terkait dengan ide ini. Coba share di kolom komentar ide apa ini teman-teman yang kamu tuliskan. Apakah ini scripting the law of attraction ya, atau ide apapun yang kamu tulis di naskah, bahwa ide yang kamu tulis dibimbing ya. Oke. Energi dan pesan untuk kamu hari ini di tanggal 30 Juli 2024. New partner. Kartu yang kedua. Pertemuan yang tidak disengaja bukanlah sebuah kesalahan. Ini sudah diatur secara ilahi sebagai katalis untuk menggerakkan roda agar doa-doa kamu terkabul. Perhatikan baik-baik orang-orang baru yang kami kirim ke dalam hidup kamu. Kamu akan mengenali mereka melalui rasa keakraban dan kenyamanan dan keamanan. Ya, perhatikan baik-baik orang yang kami kirim teman-teman. Aku ulangi kembali, perhatikan baik-baik orang-orang baru yang kami kirim ke dalam hidup kamu. Mungkin kamu sudah mengenali dia, sudah bertemu dengan orang baru itu. Kamu merasakan keakraban, kenyamanan, dan keamanan dengan orang baru itu. Karena ini pertemuan yang tidak disengaja, bukanlah sebuah kesalahan. Ini sudah diatur secara ilahi sebagai katalis untuk menggerakkan roda agar doa-doa kamu terkabul. Mungkin kamu sudah bertemu dengan seseorang, entah dia menjadi rekan kerja kamu, partner bisnis kamu, atau kalau kamu masih single ya, mungkin dia adalah soulmate kamu, true love-nya kamu di sini. Dan pertemuan ini tidak sengaja, entah pertemuan dalam urusan pekerjaan, bisnis, atau apapun itu perhatikan baik-baik ya, orang baru yang dikirim semesta, dikirim Tuhan dalam hidup kamu. Ketika kamu bertemu dengan orang baru itu, kamu merasakan sosok kayak merasakan kekeluargaan, kenyamanan, keamanan yang kamu rasakan, itulah orangnya itu. Energi dan pesan untuk kamu hari ini di tanggal 30 Juli 2024. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Energy word.
kerja energi. Hidup dapat menggetarkan karena intinya adalah energi. Tubuh kamu adalah medan energi luar biasa yang akan merespon secara positif perawatan yang penuh kasih. Tangan dan hati kamu dan diaktifkan untuk memberikan energi penyembuhan kepada orang yang kamu cintai dan klien. Ya mungkin beberapa dari teman-teman di sini ya kamu bekerja dalam energi, mungkin kamu seorang tarot reader juga, mungkin seperti saya ya pembaca kartu tarot yang mungkin bisa mungkin ya kamu membaca klien kamu, orang yang kamu cintai dengan energi, kamu punya kekuatan energi ya. Oke, aku lanjut kembali pesan dan energi dan pesan untuk kamu hari ini. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Giving and receiving. Ya, hidup ini harus butuh keseimbangan. Seperti tarikan nafas, tentu ada hembusannya. Seperti kamu menerima, tentu kamu juga harus memberi. Jangan menerima saja, tapi kamu nggak memberi. Sebaliknya, jangan memberi saja tapi kamu lupa menerima, artinya kamu lupa reward yourself, lupa menghadiah diri kamu sendiri. Itu nggak bisa. Ketika kamu melihat video ini ya, bahwa pesan untuk kamu di sini, hidup ini butuh keseimbangan ya. Ketika kamu ingin berbagi kepada orang lain ya, kamu jangan lupa menghadiah diri kamu sendiri. Seimbang antara memberi dan menerima. Ketika kamu juga menerima bantuan dari orang lain, kamu juga jangan lupa memberi bantuan juga kepada orang lain. Jangan menerima bantuan terus, harus memberi juga. Artinya memberi ya bersedekah di tempat ibadah, bersedekah dengan orang-orang yang kurang beruntung, bersedekah mungkin ke anak panti asuhan, anak yatim piatu ya, ke anak yatim maksudnya ke anak yatim piatu ya, para jompo itu ya bersedekah sesuai dengan isi dompet kamu, sesuai dengan penghasilan kamu setiap bulannya gitu ya. Giving and receiving ini artinya pesan untuk kamu hari ini, seluruh alam semesta beroperasi dalam siklus yang mirip dengan pernafasan kamu. Ketika kamu hanya menghembuskan nafas, memberi, atau hanya menghirup nafas, menerima, kamu menjadi tidak seirama dengan alam semesta untuk energi kesehatan yang optimal dan pengisian kembali. Seimbangkan setiap tarikan nafas dalam hidup kamu dengan hembusan nafas. Ya, itu pesannya. Seimbangkan setiap tarikan nafas dalam hidup kamu dengan hembusan nafas ya. Jika kamu bertanya, Kak, aku ingin membagi tapi aku nggak punya cukup dana, ingin sekali bersedekah, ingin sekali melakukan donasi, pekerjaan amal atau persepuluhan, tapi aku penghasilanku gini-gini aja. Itu sebenarnya bisa gitu ya. Ya misalnya kamu sebulan dapat 2 juta lah contoh ya, kalau kamu karyawan biasa mungkin gitu ya, bekerja di perusahaan, di pabrik. Ini contoh kecil aja, contoh ini misalnya 2 juta. Ya kamu bersedekah setiap bulan 300.000, 200.000 itu bersyukur teman-teman ya, karena bersedekah itu salah satu menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua ya, kita bersedekah supaya rezeki kita lebih datang lebih banyak, berlipat ganda. Itu dua itu poin penting dalam bersedekah ya, supaya umur kita panjang, dosa-dosa kita sedikit mulai dihapus ya. Dan yang ketiga ya itu, supaya rezeki kita lebih berkali lipat datangnya itu ya. Ketika kamu bilang penghasilan gini doang Kak, nggak bisa berbagi sesuai kemampuan kamu. Contoh seperti aku bilang 300 itu cukup lah sebulan ya, kamu berbagi 200 juga cukup ya, berbagi kepada orang-orang yang kurang beruntung ya, orang di sekitar kamu, anak yatim piatu atau para ibu-ibu mungkin jompo, single mom itu ya bisa. Tapi kamu juga harus menghadiah diri kamu sendiri juga ya, artinya kamu bukan berbagi semuanya, misalnya 2 juta kamu kasih semua, kamu nol, enggak ya gitu. Sebagian penghasilan kamu ya
kamu harus menghadiah diri sendiri juga, dan berbagi juga itu diseimbangkan ya. Seimbangkan itu 80%-nya untuk memberi ke diri kamu, menghadiah diri kamu sendiri, 20%-nya untuk memberi, mohon maaf, 80%-nya untuk menerima ya, menghadiah diri kamu sendiri, 20%-nya untuk memberi. Itu. Nah, hidup ini butuh keseimbangan ya. Oke, lanjut kembali. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Oke. Sejujurnya semua orang tidak bersalah, karena tak seorang pun dapat mengubah kesempurnaan karya Tuhan. Beri kami perasaan beratmu agar kami dapat meringankan bebanmu. Beri kami rasa bersalah, marah, atau celaan apapun yang mungkin menyelimuti pandangan cintamu. Nikmatilah kedamaian di dalam hatimu sekali lagi. Bahwa energi dan pesan untuk kamu hari ini, teman-teman ya, mungkin kamu merasa bersalah ya dalam diri kamu. Ini pesannya, sejujurnya semua orang tidak bersalah, karena tak seorang pun dapat mengubah kesempurnaan karya Tuhan. Beri kami perasaan beratmu agar kami dapat meringankan bebanmu. Beri kami rasa bersalah, marah, atau celaan apapun yang mungkin menyelimuti pandangan cintamu ya. Dan enjoy the peace within your heart once more. Nikmatilah kedamaian di dalam hatimu sekali lagi. Wow ya. Dewa Asmara. Ini warna ungu hari ini strong ya. Ungu, coklat, biru. Kami mengirimkan kamu cinta yang hebat ya, Dewa Asmara. Kami mengirimkan kamu cinta yang hebat ke dalam hati dan pikiran kamu, membangkitkan cinta kamu untuk kehidupan itu sendiri. Keputusan kamu yang jelas untuk menerima dan menikmati romansa yang telah memicu kebangkitan ini. Biarkan diri kamu secara spontan merayakan cinta dalam semua aspek yang mulia. Oke, di bottom of the deck, meminta, bertanya, berdoa. Ini energi dan pesan untuk kamu hari ini ya. Minta kami untuk membantu kamu. Jika situasi kamu saat ini, teman-teman ya, ingin ditolong ya, minta kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan ya. Ketika kamu bergantung sesama manusia, itu menyakitkan, sakit. Bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kamu dengan cara-caranya. Minta kami untuk membantu kamu dalam situasi kamu saat ini, dan kami segera bekerja atas nama kamu. Kita diatur oleh banyak hukum universal, dan di antaranya adalah kehendak bebas yang memungkinkan kamu membuat pilihan dan keputusan sendiri. Jadi kami dengan sabar menunggu permintaan kamu ya. Kami dengan sabar menunggu permintaan kamu. Apapun permasalahan kamu ya, bergantung kepada Tuhan, meminta kepadanya, memohon kepadanya supaya kamu ditolong, teman-teman. Itu pesan untuk kamu hari ini ya. Selanjutnya, energi dan pesan untuk kamu hari ini. Energi dan pesan untuk kamu hari ini di tanggal 30 Juli 2024. Energi dan pesan untuk kamu hari ini di tanggal 30 Juli 2024, atau kapanpun kamu melihat video ini ya. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Energi dan pesan untuk kamu hari ini di tanggal 30 Juli. 2 kartu. Wow. Kepositifan, keyakinan, dan optimisme. Kamu harus positif,
berharap, yakin, dan optimisme. Kamu membuka pintu menuju pengalaman dan peluang positif dengan harapan dan energi positif pula. Jangan biarkan energi negatif atau kemunduran sementara mengganggu jalan yang kamu jalani. Keep the faith and keep going. Tetap percaya dan terus maju. Jangan menyerah, teman-teman. Ya, jangan menyerah. Karena untuk membuka pintu menuju pengalaman dan peluang positif kamu harus punya apa? Kepositifan, faith, keyakinan, and optimisme. Itu penting. Ya, jika kamu punya keyakinan dalam diri kamu, kepositifan dalam diri kamu, dan optimisme, maka kamu bisa menarik yang positif. Maka kelimpahan datang. Ya. Dan jangan biarkan energi negatif atau kemunduran sementara mengganggu jalan yang kamu jalani. Jangan menyerah. Keep the faith, tetap percaya. Ya, and keep going. Ya, terus maju juga. Sini singa ya. Mungkin kamu dari Leo energi, Leo Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Atau cuman energi doang ya. Kamu harus kuat. Kamu harus berani, kamu harus punya have confidence, memiliki keyakinan, kepercayaan diri, tidak boleh menyerah ya. Karena untuk membuka pintu rezeki, pintu kelimpahan ini adalah dari diri kamu sendiri. Itu tadi, kepositifan, abundant mindset, pola pikir berkelimpahan, supaya a windfall of abundant ini, rezeki nomplok kelimpahan ini datang untuk kamu. Ya, energi dan pesan untuk kamu hari ini, teman-teman. Selamat ya jika ini sudah datang ke dalam hidup kamu. Ya, rezeki nomplok kelimpahan. Ya, jangan lupa berbagi. Bercanda ya. Peningkatan kelimpahan tiba dalam berbagai bentuk. Ya, beberapa di antaranya tidak terduga, terbuka untuk menerima, dan ketahuilah bahwa kelimpahan ini datang kepada kamu untuk mendukung tujuan hidup kamu, kesehatan dan pekerjaan amal. Jika ini sudah terjadi, peningkatan kelimpahan tiba dalam berbagai bentuk, kamu mendapatkan rezeki nomplok kelimpahan. Selamat. Tapi poin pentingnya ini tadi, energi dan pesan untuk kamu hari ini. Jika kamu ingin menerima kelimpahan ini ya, ini kepositifan, keyakinan, optimisme, have confidence ya, itu poin pentingnya. Oke. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Mohon maaf ya ada suara kendaraan. Energi dan pesan untuk kamu hari ini di tanggal 30 Juli 2024. Energi dan pesan untuk kamu hari ini di tanggal 30 Juli 2024. Satu kartu. Declutter, merapikan, membersihkan, merapikan ruang tamu kamu dan ruang kerja kamu supaya kamu merasakan, supaya kamu lebih fokus. Ya mungkin ya ini bisa dalam mungkin ya ruang tamu kamu, ruang kerja kamu berantakan beberapa hari ini, beberapa minggu ini, sehingga kamu tidak fokus untuk bekerja, atau ya berantakan di ruang kerja ya, mungkin ada permasalahan dengan anggota kerja, dengan bos, dengan atasan, dengan partner bisnis. Berantakan di ruang tamu ya, mungkin ada permasalahan dengan anggota keluarga, dengan pasangan, anak-anak, mertua, menantu. Itu dibersihkan ya. Pesan untuk kamu hari ini, kamu akan merasa lebih baik dan lebih fokus jika kamu meluangkan waktu kamu untuk membersihkan kekacauan dari ruang tamu dan ruang kerja kamu. Ya, seperti aku bilang tadi, apakah kekacauan memang sangat berantakan ruang kerja kamu atau ruang tamu kamu, atau ya kekacauan dengan anggota keluarga, dengan rekan kerja gitu ya. Oke. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. Visualize abundant and all forms. Visualisasi dalam berbagai bentuk. Ya mungkin beberapa dari teman-teman ya suka melakukan
the law of attraction dengan cara visualisasi, afirmasi sesuatu, kelimpahan, rezeki, pasangan, kehidupan yang kamu impikan itu tingkatkan. Memvisualisasikan kelimpahan dalam segala bentuk. Tuhan memberi kamu kekuatan spiritual yang hebat sehingga semua yang kamu visualisasikan akhirnya menjadi kenyataan. Pegang visi yang mantap tentang apa yang indah, sehat, positif dan penuh dengan berkah, dan itu yang kamu alami. Visualisasikan dalam berbagai bentuk. Jika teman-teman suka melakukan ini, afirmasi, visualisasi, apapun itu yang terkait yang kamu impikan, ini lakukan ya, lakukan ya, karena Tuhan memberi kamu kekuatan spiritual yang hebat ini ya, mungkin tidak semua orang, sehingga semua yang kamu visualisasikan eventually becomes reality, menjadi kenyataan ya. Itu pesannya. Oke, aku lanjut kembali. Energi dan pesan untuk kamu hari ini. 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 Wow, 4 kartu menjadi kartu penutup dari pembacaan aku di bottom of the deck. Clearing debts, melunasi utang kamu ya. Siapa nggak punya utang ya? Semua punya utang. Apakah utang finansial, utang karma, utang emosional, di sini segera dilunasin. Melunasi hutang, menghapus hutang-hutang ya. Perawatan diri kamu melibatkan penghapusan beban berat hutang finansial dan emosional dari hidup kamu. Kamu sudah merasa lebih ringan dan bebas hanya dengan menghadapi topik ini dan membuat rencana untuk menyelesaikan kewajiban kamu saat ini dan juga menghindari kewajiban di masa depan. Ketika kamu sudah menghapus hutang kamu, sudah menyelesaikan hutang kamu ya, kamu harus menghindari untuk berutang lagi ke depannya. Ya, mungkin ini untuk semua ya. Untuk aku pun mungkin ya, teman-teman, siapa yang nggak punya utang ya, pasti punya utang. Tapi gimana cara kita untuk melunasi hutang-hutang kita ya, bekerja keras, berdoa, itu poin penting. Jangan menyerah. Jangan putus asa, kerja berdoa dan yakin Tuhan, aku bisa melunasi utang-utang aku. Jangan menyerah, jangan berlari juga ya, karena utang tuh dibawa mati tuh, yes ya. Tadi malam aku baca buku dan aku nonton ada video ya, memang itu video religius banget ya, bahwa utang itu ya dibawa mati tuh benar banget ya. Ini menurut saya enggak, entah kalian percaya atau enggak ya, terserah gitu ya. Ya, semua kita apapun agama kita ya, utang dibawa mati loh teman-teman ya. Ya, ini supaya kita saling introspeksi diri, siapa nggak punya utang. Aku pun punya utang, tapi gimana berusaha untuk bisa membayar ya. Jika bulan ini nggak mencukupin ya, yakin nanti harus bayar, tapi bekerja keras, berdoa terus supaya bisa membayar utang gitu ya. Utang supaya kita semangat kerja. Utang untuk hal sekolah anak itu nggak apa-apa ya. Utang sekolah anak, utang untuk buat rumah, itu nggak apa-apa menurut saya, beli tanah. Tapi kalau utang untuk berfoya-foya, hidup yang hidden, beli sesuatu yang mungkin bukan yang dibutuhkan tapi keinginan itu ya, itu bahaya. Tergantung dari kalian. Kalau versi saya itu utang karena sekolah adik-adik, kuliah, sekolah aku pun juga ya, itu wajar gitu ya, wajar kita berusaha untuk bisa membayarnya, karena kita utang karena kebutuhan besar, sekolah anak-anak, adik, kuliah gitu ya. Tidak membeli yang mungkin fashion, enggak ya. Kalau aku enggak, aku tuh teman-teman enggak terlalu fashion. Makanan juga enggak ya. Itu kalau aku makanan tuh enggak pilih-pilih. Aku tuh makan di luar jarang, makan bakso jarang. Mungkin makan bakso sebulan sekali ya. Itu bukannya aku enggak suka. Ketika aku nonton bahwa kita makan bakso, makan di luar itu ada penglarisnya, itu aku takut. Itu versi aku ya. Karena aku banyak yang aku pelajari ketika aku membaca ini, mendengar ini, intuisi aku berkata, ketika kita makan di luar itu banyak penglarisnya, itu bahaya juga untuk kesehatan.
Itu aku poin penting ya mungkin dari semesta, dari Tuhan juga. Aku takut makan di luar sekarang. Dulu ya, dulu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya suka makan enak, makan di luar mulu. Sekarang takut makan di luar ya. Makan bakso aja takut, makan lalapan aja takut itu tadi. Penglaris itu mempengaruhi tubuh kita gitu ya, karena kita nggak tahu ya di luar sana itu gimana ya hidup ini ya. Nggak ada yang, kalau dibilang ya kenapa dia kaya raya ya, kita nggak tahu. Ya berbeda-beda gitu ya, kenapa kita ini kok susah banget gitu cari uang, kok yang di luar sana itu berkelimpahan mobil puluh-puluhan ya. Kita nggak tahu cara kerja mereka instannya kayak apa, apakah memang itu rezeki dari Tuhan atau instan ya, urusan mereka ya, dosa juga mereka nanggung. Itu tadi ya, karena tadi ini bahas utang ya. Kalau utang untuk hal sekolah, tanah, rumah itu wajar ya, tapi kalau untuk utang untuk kesenangan pribadi, beli yang kita inginkan, berlibur, traveling, beli pakaian yang mahal, tas yang mahal, makan di luar terus, itu ya itu salah besar gitu ya. Nggak apa-apa kita yang punya utang nih semangat, karena demi hal-hal baik nggak apa-apa gitu ya. Menyekolahkan anak nggak apa-apa, beli rumah nggak apa-apa, itu kan investasi untuk anak-anak ya, ketika kita tidak ada di dunia ini gitu ya. Karena hidup ini sementara teman-teman, mumpung masih hidup ya kerja keras. Gimana cara kita utang untuk sekolah anak-anak, utang untuk beli tanah, utang untuk buat rumah, itu wajar ya. Jangan hutang untuk kesenangan pribadi kita, bahaya. Itu bahayanya apa, tahu sendiri. Ya, ini ceramah sedikit ya itu, karena kita bahas utang tadi ya. Semungkin lah masak itu ya, masak yang sederhana aja. Aku nih makan di rumah aja ya, ya sederhana, jarang makan di luar. Sudah setahun, aku setahun ini berubah total, makan di luar enggak. Bakso aja aku takut ya, semenjak aku intuisiku berkata ya itu, aku takut dan nggak kepingin makan yang aneh-aneh di luar, restoran, warung, bakso juga enggak. Ya mungkin aku boleh makan bakso ya benar-benar aku karena aku sakit, karena mungkin karena aku lidahku pahit aku beli ya, tapi aku benar-benar aku doa dulu. Itu pun takut ya teman-temannya, itu bahaya ya. Oke ya, itu tadi ya, merapikan tadi kita lanjut lagi, merapikan, membersihkan. Entah ini kekacauan, mungkin kamu kekacauan dengan anggota keluarga terkait hutang tadi, sehingga kamu nggak fokus untuk bekerja gitu ya. Entah kamu mungkin berantakan di ruang kerja, ada masalah hutang dengan rekan kerja, dengan bos, dengan atasan, dengan partner bisnis, itu diselesaikan. Kalau belum ada dana ya banyak doa saja ya, kekuatan doa supaya Tuhan diberikan semangat kita bekerja supaya kita bisa melunasi hutang kita. Itu poin pentingnya. Kalau kita nggak bisa bayar bulan ini ya doa, Tuhan berikan aku kekuatan ya, berikan aku kesabaran, berikan aku supaya aku tidak menyerah, supaya aku tidak putus asa, dan aku bisa melunasi hutang-hutang aku itu gitu. Jangan menyerah dan jangan berlari dari kenyataan gitu ya. Ini kata ya, let go of guilt, lepaskan rasa bersalah. Energi dan pesan untuk kamu hari ini ya, lepaskan rasa bersalah teman-teman ya. Ya wajarlah, manusia itu ya tidak ada yang sempurna ya. Aku pun gitu. Lepaskan rasa bersalah entah kepada siapapun, dengan anggota keluarga, dengan rekan kerja. Mungkin kamu pernah nyakitin orang lain, atau orang lain pernah nyakitin kamu, anggota keluarga, rekan kerja, partner bisnis, dan kamu masih simpan di hati, kamu masih dendam kesumat. Itu lepaskan. Ketika kamu membiarkan cahaya kamu bersinar terang, kamu menginspirasi orang lain. Memaafkan diri kamu sendiri atas apa yang kamu pikir, yang telah kamu lakukan atau tidak kamu lakukan, dan percaya bahwa Tuhan mencintai kamu tanpa syarat, apa adanya. Lepaskan rasa bersalah kamu ya. Mungkin penghambat dari visualisasi kamu, afirmasi kamu ini adalah dari diri kamu sendiri. Tadi mungkin ini penghambat. Mungkin kamu berpikir, Kak, yang aku afirmasikan, yang aku visualisasikan belum menjadi kenyataan, kok capek gitu ya, ingin menyerah. Penghambatnya ini, kamu belum bisa melepaskan rasa bersalah kepada siapapun, kepada anggota keluarga, kepada teman-teman, kepada rekan kerja. Itu lepaskan dulu.
Jangan ada dendam, jangan ada iri hati, itu lepaskan. Membersihkan tadi itu kekacauan di ruang kerja, di ruang tamu itu dibersihkan. Karena itu penghalang apa yang kita doakan, yang kita visualisasikan itu, teman-teman. Kedua, ya melunasi utang. Apakah utang emosional, utang karma, utang finansial itu ya dilunasin. Kalau belum bisa lunasin ya doa tobat dulu. Doa kepada Tuhan diberikan kekuatan supaya tidak putus asa, ya, supaya bisa melunasi utang, ya. Itu, lepaskan rasa bersalah kamu. Dan energi dan pesan untuk kamu hari ini, teman-teman, bekerja sama, jangan bersaing dengan siapapun itu, ya. Kalian harus bekerja sama, kalian jangan bersaing, ya. Kerjasama bukan kompetisi, karena apa milikmu adalah milikmu, ya, and no one can take it from you, ya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Kalau itu memang milikmu dari Tuhan, ya itu milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya, ya. There's no need to ya to compete, ya. Tidak perlu bersaing, ya, as there's abundance for all, karena ada banyak untuk semua. Kamu memiliki akses penuh kelimpahan tak terbatas untuk diri kamu sendiri, ya, and to share with others, untuk berbagi kepada orang lain juga. Dengan kemitraan kooperatif kamu dapat mencapai apapun, ya. Kerjasama bukan bersaing, ya teman-teman, ya. Seperti aku bilang tadi, ya, apapun menjadi milikmu adalah milikmu. Jika kamu banyak iri dengkinya, banyak cemburu dengan kesuksesan, keberhasilan orang lain, artinya kamu tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Itu poin pentingnya. Ketika melihat orang lain sukses, berhasil, ya, kamu menginspirasi dari mereka, maka kamu juga akan sukses, ketularan sukses dari mereka. Sebaliknya, jika kamu iri dengki kepada melihat keberhasilan orang lain, ya itu artinya kamu nggak akan sukses seperti mereka, ya. Kamu nggak punya apa-apa kalau kamu iri hati, kalau kamu dendam, ya. Yakinkan saja, oh kalau dia bisa, ya so can you. Aku juga bisa, kamu juga bisa, gitu, ya. So can me. Oh dia bisa membeli itu, so can me. Aku juga bisa besok, ya. Tapi jangan iri, jangan dendam, jangan bersaing, jangan competition, ya. Itu pesannya. Dan energi dan pesan kamu hari ini juga sudah aku jelaskan tadi, dan kartu muncul lagi. Jangan lupa melakukan persepuluhan, donasi, dan pekerjaan amal, ya. Jika kamu punya lebih, jangan lupa berbagi kepada orang kurang beruntung di luar sana. Itu teman-teman, karena bersedekah itu, berbagi itu seperti yang aku bilang, ya, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, supaya kelimpahan kita, rezeki kita mengalir lebih banyak. Dan yang ketiga, bersedekah itu, ya, bagian dari doa juga, teman-temanku, ya. Semoga ini bermanfaat, ya, bagi teman-teman di luar sana. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, bantu aku like, ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.